Shalom, selamat pagi. Saya akan presentasikan tentang manajemen keuangan dalam pendidikan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Fania. Ya, kita akan masuk dalam pendahuluan. Pendahuluan di mana dari kesekian sumber daya pendidikan yang dianggap penting adalah uang dipandang ibarat darah dalam tubuh manusia yang mati hidupnya ditentukan oleh siklus darah dalam tubuh. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa uang ini ibarat kuda dan dididik sebagai gerobak tidak akan berjalan tanpa ditarik. Kuda juga pendidikan tidak akan berjalan tanpa adanya uang. Seperti itu ya. Nah, kita masuk dalam manajemen keuangan pendidikan. Apa itu manajemen keuangan dan pendidikan? Ya, konsep manajemen keuangan adalah manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan, sedangkan fungsi keuangan merupakan kegiatan utama yang harus dilakukan oleh mereka yang bertanggung jawab dalam bidang tertentu. Fungsi manajemen keuangan adalah menggunakan dana dan mendapatkan dana. Seperti itu. Jadi, manajemen keuangan pendidikan ini di mana fungsi-fungsi keuangan itu di dibagi dalam beberapa apa berbagi beberapa bagian yang dimana orang tersebut akan mengelola bagian-bagian tersebut seperti itu. Ya, langsung saja kita masuk dalam manajemen dalam perusahaan bisnis terdiri dari individu yang dibagi dalam kelompok menjadi tiga. Yang pertama, kelompok manajemen tingkat pelaksana. Yang kedua, kelompok manajemen menengah meliputi kepala departemen, manajer divisi, dan manajer cabang. Yang ketiga, manajemen efektif yang diatur atau disebut juga manajemen pucak top manajemen. Dan juga kita akan masuk dalam organisasi pendidikan sebagai organisasi sektor publik, yang dimana organisasi sektor publik merupakan sebuah orientasi ekonomi yang memiliki keunikan tersendiri dan memiliki sumber daya yang tidak kecil, bahkan bisa dikatakan besar seperti itu. Yang kedua, sementara tujuan organisasi Nirbala menurut Hackney Emerson adalah untuk layanan-layanan sosial tanpa kepemilikan saham yang dapat dijual atau diperdagangkan seperti itu. Kita masuk dalam ciri-ciri organisasi sektor publik. Apa itu ciri-ciri organisasi sektor publik? Apa saja ciri-cirinya? Dijalankan tidak untuk mencari keuntungan finansial. Ya, jadi di sini tidak mengambil keuntungan untuk diri sendiri seperti itu ya, dimiliki secara kolektif oleh publik, dan kepemilikan atas sumber daya tidak digambarkan dalam bentuk saham yang dapat diperjualkan belikan seperti itu. Yang keempat, keputusan-keputusan yang terkait kebijakan maupun operasional didasarkan pada konsekuensi seperti itu. Nah, penganggaran. Apa itu penganggaran? Budget. Penganggaran merupakan proses kegiatan atau proses penyusunan anggaran. Budget. Budget ini merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu. Dan sementara kalau anggaran sektor publik adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik adalah mengelola sumber daya yang dimiliki ke dalam kebutuhan yang tidak terbatas. Jadi dari pengertian tersebut, dari mengungkapkan peran anggaran dalam pengelolaan kekayaan, sebuah organisasi sektor publik tentu berkeinginan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, tetapi sering terkena oleh
keterbatasan sumber daya yang dimiliki, maka anggaran memiliki fungsi dan peran penting. Jadi anggaran ini setiap orang akan melaporkan satu persatu apa yang dikeluarkan, apa yang didapatkan. Dari hal ini akan di eh, anggaran-anggaran apa saja yang telah dilakukan tersebut, seperti itu. Jadi anggaran dapat dikatakan juga sebagai pertanyaan mengenai sistematis kerja yang hendak dicapai selama periode tertentu dalam ukuran finansial. Penganggaran aktor publik lebih kecil muatan plotisnya. Selain itu, juga sektor publik anggaran tidak hanya sebagai sebuah perencana tahunan, tetapi juga merupakan bentuk akuntabilitas atas pengelolaan dana publik yang dibebaskan, seperti itu. Kita masuk dalam karakteristik anggaran. Karakteristik anggaran yang dimana anggaran memiliki dua sisi, yaitu visi penerimaan dan pengeluaran. Sisi pengeluaran menggambarkan pengelolaan atau dana yang diterima oleh lembaga dari setiap sumber dana. Misalnya dari pemerintah, masyarakat, orang tua, peserta didik, dan sumber-sumber lainnya, seperti itu. Sedangkan sisi pengeluaran menggambarkan besarnya biaya yang harus untuk pengeluaran anggaran adalah dana rutin dan dana pembangunan, seperti itu. Fungsi anggaran. Ya, di sini fungsi anggaran, di mana anggaran di samping sebagai alat untuk perencanaan dan pengandalan manajemen dalam dalam mengarahkan suatu organisasi dalam posisi yang kuat atau lemah. Sementara beberapa fungsi anggaran dalam manajemen organisasi adalah ya, yang pertama, anggaran sebagai alat perencanaan. Yang dengan fungsi ini organisasi tahu apa yang harus dilakukan dan karena mana kebijakan tersebut. Yang kedua, anggaran sebagai alat pengendalian, di mana dengan adanya anggaran, organisasi sektor publik dapat menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar, seperti itu, atau adanya penggunaan dana yang tidak semestinya. Ya, anggaran sebagai alat kebijakan. Yang ketiga, dengan adanya anggaran organisasi, sektor publik dapat menentukan arah atas kebijakan tertentu. Nah, anggaran yang keempat sebagai alat politik. Politik ya, dengan adanya anggaran dapat dilihat komitmen pengelola dalam melaksanakan program-program yang telah dijalankan, seperti itu. Yang kelima, anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi dengan dokumen anggaran yang kompetitif. Sebuah bagian atau unit kerja atau departemen dapat juga mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang akan dilakukan oleh masing-masing bagian atau unit kerja lainnya, di mana dalam beberapa kantor atau dibagi-bagi dalam hal dibentuknya tim-tim pekerja, di mana itu dibagi beberapa kelompok, seperti itu. Jadi bagian-bagian tersebut akan dibagi rata, seperti itu. Jadi apa yang dikerjakan itu adalah tanggung jawab bagian yang sudah menerima. Dan anggaran keenam, anggaran sebagai alat penilaian kerja. Di sini anggaran adalah suatu ukuran yang bisa menjadi patokan apakah suatu bagian atau unit kerja telah memenuhi target, baik berupa terlaksananya aktivitas dan maupun terpenuhinya efisiensi biaya, seperti itu. Nah, anggaran yang ketujuh dapat digunakan sebagai alat komunikasi dengan manajemen nilai-nilai. Nah, anggaran sebagai alat motivasi, seperti itu, dengan yang tercantum sebagai target pencapaian, dengan catatan anggaran akan menjadi alat motivasi yang baik jika memenuhi sifat menentang tetapi masih mungkin dicapai, seperti itu. Nah, kita akan masuk dalam prinsip-prinsip prosedur anggaran. Ya, prinsip-prinsip prosedur anggaran, di mana prinsip-prinsip penyusunan anggaran apabila dikaitkan dengan anggaran sebagai alat pencarian dana, seperti itu. Yang pertama, adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam sistem manajemen
organisasi, adanya sistem akuntansi yang memandai dalam melaksanakan anggaran, dan juga adanya penelitian dan analisis untuk menilai kinerja organisasi. Dan juga adanya dukungan dari pelaksana dari tingkat atas hingga yang paling bawah seperti itu. Nah, sedangkan apabila prinsip-prinsip anggaran dikaitkan dengan peran dan fungsi anggaran sebagai pedoman bagi organisasi publik dan pemerintah adalah seperti dokumenkan oleh Dedi Nordiawan, otoritas oleh legislatif, operasi menyeluruh, dan keutuhan artinya semua penerima dan pengeluaran tersebut tercakup dalam suatu umum seperti itu. Dan Dorsey teori absorpsi jumlah yang ditujui legislatif harus termanfaatkan ekonomis periodik seperti itu, akurat, jelas, transparansi seperti itu ya. Jadi sedangkan prosedur penyusunan anggaran adalah di mana mengidentifikasi sumber-sumber yang dinyatakan dalam uang jasa dasarnya merupakan pernyataan finalisal, mempublikasikan anggaran dalam bentuk form yang telah disetujui dan dipergunakan oleh teknis tertentu, menyusun usulan anggaran untuk memperoleh penyetujuan dan pihak yang berwenang, melakukan revisi usulan anggaran, persetujuan revisi usulan anggaran, pengesahan anggaran, yang dimana kita akan masuk dalam bentuk-bentuk anggaran, dimana anggaran butir-butir, anggaran butir per butir merupakan bentuk anggaran yang konvensional, namun paling simpel dan banyak digunakan. Setiap pengeluaran dikelompokkan berdasarkan kategori atau jenis butir, misalnya gaji, upah, honor, dan pelengkapan sarana material dalam butir tersendiri. Ya, di sini kelebihannya dimana lebih simpel, mudah dalam pengawasan pengeluaran biaya, dan kelebihannya tidak membantu dalam pengembalian keputusan seperti mengevaluasi harga atau unit scrot dalam hubungan dengan pencapaian satu program, dan tidak akan dapat menunjukkan hubungan antara masukan program dengan keluaran, tidak bisa menganalisis untung rugi atau benefit analysis, lebih mengerahkan pada pembukaan dana tidak terhadap tujuan suatu program. Jadi dari hal presentasi yang saya jelaskan tentang pendidikan dalam keuangan ini, di mana kesimpulannya saya akan jelaskan menggunakan uang dengan berhemat dan berguna adalah hal yang kita butuhkan dan kita lakukan dengan bijak agar dapat terlihat keperluan dalam manajemen pendidikan dalam suatu pekerjaan yang baik. Jadi apapun yang kita peroleh, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita rancangkan itu tidak merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain tersebut. Jadi apapun yang kita targetkan, apapun yang kita lakukan, itu harus ada beberapa hal yang dirancangkan seperti itu. Jadi apa yang telah dihasilkan itu akan ada bukti-bukti yang bisa dilihat, dan pengeluaran dan penghasilan itu bisa diimbangkan seperti itu. Ya, ini saja presentasi yang saya jelaskan, di mana tentang keuangan ini sangat penting dalam pendidikan. Jadi apapun yang saya sampaikan, mungkin ada beberapa hal yang harus kita rancangkan ke depan sebagai pendidik, kita akan lakukan dengan sebaik-sebaiknya. Terima kasih, selamat pagi.